Tuhan. Amin. Saudara, makanya di pembimbing tadi kita belajar, kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka kita tidak juga dibangkitkan. Sia-sia. Kesalehan kita, iman kita kepada Tuhan itu percuma. Tetapi yang benar, ayat 20 tadi berkata, Kristus telah bangkit. Amin. Sehingga itu memberikan pengharapan bahwa kita juga akan turut dibangkitkan bersama dengan orang-orang percaya yang sudah mendahului kita semua. Kita akan hidup kekal bersama dengan Bapa kita di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap satu kebenaran firman Tuhan beberapa hari ini. Tuhan mau bicara kepada kita semua. Biarlah spirit kebangkitan Tuhan Yesus menyala-nyala dalam hati saudara dan saya. Amin. Amin. Mari buka di dalam Yesaya 60 ayat 1. Ya, saudara lihat di depan saja. Mari semua untuk menghormati firman, kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1. 1, 2, 3. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, bangkitlah. Kalau saudara perhatikan setiap kata la ini kata perintah. Jadi Tuhan memerintahkan saudara dan saya, bangkitlah, terang, jangan menjadi teranglah, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Mari kita mau belajar. Yang pertama, bangkit. Bilang kiri kanan saudara, bangkit. Bangkit. Amin. Bangkit. Saudara, saya belajar kita harus bangkit dari apa? Dari iman kita. Bangkitkan iman saudara. Jangan sama seperti dengan anak-anak. Dari dulu sampai sekarang disuruh berdoa nggak bisa-bisa. Saudara, sepupu mama saya itu lucu. Sepupu mama saya dia dulu 2 kali jatuh dari pesawat tetap hidup. Teguran buat dia. Istrinya pendeta. Dia ini pejabat, kepala dinas kasih di Provinsi Sulawesi Utara. Tapi kalau disuruh berdoa, orang yang suruh dia berdoa dia tampil. Coba saudara bayangkan. Padahal istrinya pendeta. Saudara, banyak orang sudah Kristen dari kecil, tapi iman mereka itu sama seperti anak-anak. Ada nggak seperti itu? Sudah rambut, sudah putih, sudah botak lagi, tapi masih mental anak, masih terus dilayani. Sudah seharusnya kita itu harus bangkit dari iman, kita harus melayani. Saya selalu berkata-kata, melayani bukan harus jadi pendeta atau majelis. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat lain seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, saudara, yang istri melayani suami melayani istri dengan segenap hati, sama seperti untuk Tuhan, saudara sudah melayani Tuhan. Amin. 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 Saudara yang dikasih Tuhan, iman itu yang harus kita bangkitkan dalam diri kita. Jangan dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Imannya disuruh melayani, malah minggu depan sudah nggak gereja lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bangkit. Bangkitkan iman kita. Bilang kiri kanan saudara, kamu harus bangkit. Kamu harus bangkit. Imanmu harus bangkit. Imanmu harus bangkit. Amin. Amin. Yang berikut saudara, bangkit dari apa? Bangkit dari kesedihan. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Banyak orang berlarut-larut dalam kesedihan sampai imunnya turun, akhirnya apa? Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kedukaan. Bangkit. Bilang kiri kanan saudara, bangkit. Bangkit. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan. Saudara, bahwa ada yang jomblo baru diputus sama pacarnya, sudah putus asa, sudah putus harapan. Akhirnya dia gantung diri di pohon tomat. Nah, ini jadi masalah, saudara. Ya kan? Kalau dia pergi, itu berarti bukan dia yang terbaik. Tuhan kirim yang terbaik. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan terpuruk dengan itu. Akhirnya saudara nyungsep. Saudara yang dikasih Tuhan, bangkit. Yang ketiga, kita harus bangkit dari apa? Keterpurukan. Bilang kiri kanan saudara, bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan. Saudara, pandemi ini bukan hanya menyerang pribadi kita, bukan hanya menyerang usaha kita atau pekerjaan kita, bos kita, bukan hanya menyerang bank, bukan hanya menyerang Indonesia, tapi seluruh dunia.
seluruh dunia goyang karena perekonomian nggak jalan, akhirnya terpuruk. Ada saudara lihat orang dulu kaya, sekarang miskin, punya mobil, punya rumah mewah, tapi seng lapis. Ada nggak? Ya kita bersyukur ya, walaupun kita nggak punya segalanya, tapi kita minimal hidup. Ada yang sudah masuk rumah sakit jiwa, stres, gila. Kita bersyukur kita masih sehat. Coba lihat kiri kanan saudara, masih sehat nggak? Sehat, bersyukur, bilang bersyukur. Bersyukur. Ya banyak yang jadi gila saudara. Udah mau ngomong sendiri, kita bersyukur. Angka kenaikan di rumah sakit jiwa itu tinggi. Jadi bukan hanya 100 kali lipat, berlipat-lipat kali ratus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak bangkit dari keterpurukan, kita akan hancur. Kita bersyukur Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Kita betul-betul terpuruk. Karena keterpurukan itulah kita jadi kreatif. Iya kan? Kita kalau susah, kita jadi kreatif. Kita memikirkan bagaimana jalan keluar supaya kita keluar dari masalah. Betul? Betul. Kalau kita cuma aman, nyaman, waduh, tenang, saudara tertidur lama-lama sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Akhirnya sudah lupa Tuhan, terbuai dengan kehidupan dunia, akhirnya sudah jauh dari Tuhan. Sudah kita dikasih Tuhan, kita harus bangkit dari keterpurukan itu. Jangan hanya menyerah dulu sudah, Pak Pendeta sudah mentok ini Pak Pendeta. Jangan bangkit dari keterpurukan itu. Itulah spirit kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus bangkit. Pertama, iman kita, hubungan kita dengan Tuhan dulu yang harus kita perbaiki. Yang kedua, kesedihan di dalam diri kita. Lalu apa? Di sekitar kita. Bangkit. Jangan terlelap, jangan tidur. Bangkit. Amin. Amin. Yang kedua, firman Tuhan ini katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadilah terang. Bilang kiri kanan saudara, jadilah terang. Jadilah Tapi Pak terang. Pendeta, di kiri kanan saya gelap, tetap jadi terang. Saya percaya firman Tuhan dalam Injil Yohanes berkata, kalau Tuhan Yesus ada dalam diri kita, kita pasti jadi terang. Amin. Makanya nggak perlu lampu. Kita sudah terang semua. Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah terang. Jadilah terang, maksudnya apa? Hiduplah dalam terang, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Amin. Saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan, kita berjalan sesuai seturut dengan kebenaran firman, maka tanggung jawab Tuhan yang akan mengurus, memelihara, dan memberkati saudara. Amin. Makanya pesan Musa kepada Yosua, jangan melenceng ke kiri ke kanan, ya kan? Maka apa yang kamu perbuat Tuhan buat berhasil. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melenceng ke kiri ke kanan saudara, maka heran kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Kalau kita berjalan sesuai firman, tidak perlu takut. Amin. 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 Bilang kiri kanan saudara, tidak perlu takut. Tidak perlu Sebab takut. Dia akan sediakan segala kebutuhan saudara dan saya. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, jadilah terang. Maksudnya apa? Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hidup kita itu tadi saya katakan, kalau seseorang ada Yesus, pasti ada terang. Sehingga orang-orang datang kepada dia. Saudara pernah lihat orang yang memancing di tengah laut, mereka kan hidupkan cahaya, lampu, supaya ikan-ikan kecil datang kan. Lama-lama datang ikan yang lebih besar untuk maksa yang kecil. Lama-lama datang lebih besar, lama-lama makin banyak. Baru mereka sebarkan jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang hidup dalam terang itu seperti itu. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, memancarkan terang Tuhan, orang akan banyak datang kepada kita. Amin. Amin. Orang banyak akan datang kepada kita. Kita bawa mereka untuk mengenal kepada Tuhan, bukan justru menjerumuskan mereka. Ada banyak orang, banyak teman yang bergaul dengan dia, tetapi dia bawa ke hal-hal yang negatif. Ada juga yang masih berdua, masih keroncongan, gitaran, tapi kalau sudah bertiga, berempat, sudah main domino. Kalau sudah berlima, berenam, sudah ambil karung. Ngapain? Nyuri ayam, ya kan? Bahaya sih.
Ya, kita harus membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan, kepada terang yang sesungguhnya. Amin. Amin. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya seseorang yang ada Yesus dalam diri, dia mampu membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan kepada terang Tuhan yang luar biasa, ajaib. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus jadi terang. Artinya apa? Jadilah teladan. Bilang kiri kan, saudara, kamu harus jadi teladan. Kamu harus jadi teladan. Jadi suami, jadilah suami yang pantas untuk diteladani. Jadi istri, jadilah istri yang bisa jadi teladan buat anak. Orang tua harus jadi teladan, anak-anak juga harus jadi teladan. Saudara, mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya ini masih muda, saya ini masih susah, bagaimana saya mau jadi teladan, bagaimana saya mau jadi teladan orang-orang senior. Saudara, Timotius juga pernah mengalami itu. Ketika dia dipercayakan untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus, dia sampai di sana, ternyata jemaat di Efesus ini orang-orangnya luar biasa. Orang-orangnya sudah tua, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di sana. Orang-orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Sementara dia masih muda. Timotius mungkin berpikir, saya belum lahir, mereka sudah melayani Tuhan. Dan dia minder. Rasul Paulus dengar, wah, anak rohaninya minder, dia kasih motivasi. Rasul Paulus mengatakan kepada dia, jangan menganggap rendah karena dirimu masih muda. Jadilah teladan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah teladan. Mungkin saudara, Pak, saya masih muda, nggak peduli, jadilah teladan. Saudara mungkin berpikir, Pak Pendeta, di tempat saya itu, komunitas saya itu, mereka orang-orang berpendidikan, sementara saya hanya ijazah S1, hanya SD, nggak apa-apa. Tapi yang penting jadilah teladan. Kalau kita sudah jadi teladan, saudara, orang tidak lagi melihat umur dan status kita. Amin. Amin. Jadilah teladan dimanapun kita berada. Bilang kiri kanan saudara, jadi teladan. Jadilah teladan. Yang terakhir, yang ketiga, jadilah berkat. Firman Tuhan ini katakan, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, jadilah berkat. Bilang kiri kanan saudara, jadi berkat. Jadi berkat. Jadilah berkat yang pertama di rumah, di keluarga kita. Jadilah berkat. Suami, jadilah berkat bagi keluargamu. Ibu-ibu juga harus jadi berkat. Kalau sudah pertama kan rumah, baru keluarga. Jadi keluarga ini kakak beradik kita yang sudah berkeluarga ini, ya kita tetap harus jadi berkat buat mereka. Amin. Nah, berkat itu kan seperti ini kan, berkat. Kalau nggak ada K-nya, kalau nggak ada Kristus, jadi berat. Kan gitu. Jadi kalau ada Kristus di tengah-tengahnya, yang berat tadi jadi berkat. Hidup ini kan berat ya, berat. Tetapi kalau Yesus yang berat jadi berkat. Amin. Amin. Kita harus jadi berkat dimulai dari rumah. Ada orang yang baik sama orang lain, tetapi di rumah, ya kan, mau nyapa istri aja, nyapa suami aja, udah kayak anjing beranak. Jadi di rumah kita harus jadi Berkat. Amin. Amin. Dan yang berikut saudara, kita jadi berkat di mana? Di pergaulan kita. Makanya yang pertama kali yang harus kita jadi berkat, rumah dulu. Baru keluar di komunitas kita, di tengah-tengah pergaulan kita. Kita harus jadi berkat di sana. Bukan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Dan yang berikut apa? Dimanapun kita berada. Saudara, jangan bolak-balik. Di luar saudara, baiknya luar biasa, tapi di rumah sama istri pelitnya luar biasa. Sama suami minta kopi buatkan sama tamu, bikin sendiri. Kan jadi berkat ini, ya kan? Jadi kalau ini sudah dimulai dari rumah, ini menjadi satu kebiasaan itu kan menjadi karakter.
Ya kan? Nah, kalau kita sudah mulai dari rumah baik, dimanapun kita berada pasti jadi Berkat. Jangan jadi memberatkan orang. Sedikit-sedikit datang ya pasti pinjam uang. Ya, pas dia berkelimpahan kita mau ini ya. Dia bilang siapa yang nggak kenal ya, ini memberatkan, bukan jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Dimulai dari rumah, di komunitas kita, baru dimanapun kita berada jadi Berkat. jangan menjadi memberatkan orang. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi spirit dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Saudara harus jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bangkit. Bangkitkan iman saudara. Makanya kenapa sekarang saya mau gereja Petra bukan lagi hanya menjalankan ritual ibadah seperti biasa, tetapi saya mau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita menikmati dalam ibadah, kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Bukan lagi menjalankan ritual-ritual biasa, tapi kita punya hubungan dengan Tuhan. Bangkitkan iman, bangkit dari kesedihan, kedukaan, keterpurukan, bangkit. Tuhan tidak mau saudara terpuruk hidup dalam kesedihan. Tuhan mau saudara bangkit. Amin. Amin. Saudara, Tuhan mau saudara menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar, jadilah berkat. Mulai dari rumah tangga kita. Mulai dari hidup pribadi kita. Mulai dari keluarga kita. Baru ke komunitas kita, pergaulan kita, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Itulah spirit kebangkitan Tuhan. Biarlah semangat kebangkitan Tuhan Yesus itu terus menyala di dalam hati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.